Dahon di Pangandaran. Yuk ikuti keseruannya ya. Sampai di Pangandaran. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke Batik Dahon. Ikuti terus keseruannya ya. Selamat datang di Batik Dahon Ekoprint Pangandaran. Di sini, tradisi batik bertemu dengan teknik ekoprint yang unik, menggunakan daun-daun lokal dari Pangandaran yang kaya akan warna dan pola alami. Proses pembuatan yang ramah lingkungan ini menghindari bahan kimia, menjaga kelestarian alam sekaligus menghasilkan karya seni yang khas. Batik Dahon Ekoprint bukan hanya tentang keindahan visual, tetapi juga filosofi harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Setiap kain menceritakan kisah tentang keberlanjutan dan kecintaan terhadap alam, memperkenalkan warisan budaya Indonesia ke dunia internasional. Sebuah perpaduan sempurna antara tradisi dan inovasi untuk masa depan yang lebih hijau. Setiap daun, mulai dari daun jati yang elegan, daun sirsak yang kuat, daun eucalyptus yang lebih lembut dan warna yang bervariasi, semuanya memiliki pola dan tekstur yang berbeda, menciptakan karya seni yang tak ada duanya. Cara proses pembuatan ekoprint. Pertama, pilih daun yang akan dibuat pola. Kemudian letakkan daun tersebut pada kain yang telah dilapisi dengan plastik. Setelah itu cetak daun tersebut dengan cara dipalu sampai daun tersebut tercetak sempurna. Lakukan tahap tersebut hingga membentuk pola yang diinginkan. Bagus kan? Udah. Perkenalkan, nama saya Ami dari Batik Dahon Ekoprint. Karakternya itu batik dahon itu lebih ke alam ya, lebih ke alam. Jadi kita itu mencintai lingkungan, berasal dari alam kembali ke alam lagi kayak gitu. Sebenarnya ada, kalau pembuatan ekoprint itu ada beberapa teknik ya. Yang pertama itu yang paling dasar adalah teknik pounding yang dipukul-pukul. Kemudian ada teknik kukus. Dari teknik kukus pun ada beberapa macam lagi. Ada misalnya ada spring, kemudian ada yang berbagai macam lah, banyak.
Untuk membuat satu kain kurang lebihnya dari mulai proses mordan sampai fiksasi itu kurang lebihnya ada 5 hari itu. Tapi kita biasanya bikinnya itu nggak cuma satu kain. Jadi misalnya dalam satu perebusan itu 10 sampai 50 kain gitu. Jadi kerjanya biar sekalian. Iya, kalau faktor musim berpengaruh. Soalnya kalau proses mordan itu harus benar-benar diterik matahari. Kalau misalnya proses mordannya itu kurang mendung gitu ya, itu mempengaruhi ke hasil. Jadi hasilnya biasanya warnanya daun itu kurang keluar gitu. Biasanya 2 orang. Soalnya kalau ngebentangin kain itu harus 2 orang. Iya. Kalau asal usul mungkin dari zaman dulu juga ada kali ya. Tapi kita itu terinspirasi dari orang Jogja. Kita pertama kali lihat ekoprint itu ada di Jogja. Kalau pembuatan di kita ya, kendalanya itu kurangnya sumber daya manusia. Jadi kalau ekoprint itu emang benar-benar harus pakai tangan ya. Kalau misalnya si ibu ada orderan banyak gitu ya, kita kekurangan karyawan, kurang yang ngebantuin lah. Soalnya kalau teknik ekoprint itu kayak masak, beda tangan beda rasa. Jadi beda tangan beda hasil gitu. Kalau musim Covid justru kita omset malah tinggi naik. Kita dulu di Covid itu ada orderan masker banyak. Jadi kita dari situ bisa bertahan gitu. Kita berproduksi masker. Dari kegiatan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Kegiatan hari ini itu sangat menginspirasi, serta batik itu bukan hanya sekadar kain tetapi juga warisan budaya yang luar biasa. Selain itu, bisnis batik dapat menjadi suatu inovasi bisnis di masa depan. Sampai jumpa. Thank you.